Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Semuanya semangat. Kak Mega senang banget hari ini karena masih bisa bersekutu bersama dengan adik-adik. Tapi kali ini ada yang berbeda loh. Apa ya? Iya betul banget, hari ini Kak Mega sendiri, gak sama kakak-kakak yang lain. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, karena pemerintah menganjurkan kita untuk PSBB. Apa itu PSBB? Ada yang tahu? PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi, kita dibatasi untuk bertemu dengan orang luar dan kita juga dibatasi untuk keluar rumah. Ya, tapi ini cuma untuk sementara. Selama kita masih PSBB, kita turut dengan aturan pemerintah. Oke, jangan keluar rumah kalau untuk hal-hal yang tidak penting, dan kita juga dibatasi untuk ketemu dengan orang di luar rumah. Nah, walaupun demikian, kita nggak boleh bersedih, nggak boleh patah semangat, karena Yesus masih sayang sama kita. Yesus masih memperbolehkan kita bersekutu bersama, beribadah bareng melalui YouTube. Jadi kita nggak boleh sedih, kita tetap harus semangat. Untuk itu kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau nyanyi dari awal ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka itu kita harus persiapkan apa ya? Good, telinga. Iya betul, telinga nih, kita lihat. Udah ya, telinganya sudah 2 ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, apa ini? Ya, mata. Kita persiapkan juga mata kita untuk membaca firman Tuhan. Terus, apa ini? Oh, hati. Iya, betul sekali. Hati kita juga harus dipersiapkan supaya kita dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa adalah Alkitab. Kami ambil Alkitab. Ya, ini dia Alkitabnya. Semua sudah siap ya? Telinga sudah dicek? Good. Mata? Oke. Alkitab? Sudah, dan hatinya sudah siap? Semuanya sudah siap berarti. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah bersama melalui YouTube. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan teknologi dalam hidup kami untuk kami bisa tetap bersekutu bersama Tuhan walaupun kami menghadapi badai bersama-sama. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami karena Tuhan Yesus sayang pada kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon bimbingan Tuhan untuk kami bisa beribadah dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik,
adik-adik, jumpa lagi sama Kak. Hari ini di hari Pentakosta kita akan mendengarkan firman. Yuk, sama-sama kita dengarkan firman. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari ini Nabi Yoel mau mengingatkan kita tentang sesuatu. Tentang Roh Kudus. Siapa yang tahu? Apa sih Roh Kudus itu ya? Dari mana sih asalnya Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus itu selalu ada di sebelahnya kita? Semuanya pasti pengen tahu kan jawabannya? Yuk sama-sama kita cari tahu jawabannya. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus akan selalu mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang Tuhan Yesus tidak suka, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita sehingga kita tidak akan lagi berbuat seperti itu dan mau berubah menjadi yang lebih baik. Apa saja sih Kak contoh perbuatan baik itu? Contohnya yang pertama, kita mau menolong teman. Yang kedua, kita sayang sama mama sama papa. Yang ketiga, kita sayang sama adik atau kakak. Yang keempat, kita rajin berdoa. Dan jangan lupa, kita rajin beribadah. Dan masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan di dunia ini. What happened, darling? You've been sitting like that for an hour. I have to write a story for Jack, my friend. He is too selfish and never helps anybody. Can you tell me a story about how helping people is good? Oh, why not? Come to me. Jack the calf lived on the farm. He was jobless and selfish. He never helped anybody. One day, Dennis the horse called to him. Hey, Jack, please help me fix the car. Jack didn't help and slept all day instead. Another day, Dory the cat asked for his help in catching the naughty mice, but Jack kept watching TV. Another day, Robin the donkey asked him to help him with the luggage. He only asked to keep it on his back. Jack acted like he couldn't listen and left. Next day, all the farm animals worked hard, but Jack kept playing in the water. As a result, Jack caught a fever the next day. His head was hurting and his body had high temperature. Dennis the horse saw him, that he was ill. He called everyone and asked how they can help Jack. Dorothy the hen fanned him with her wings. Robin the donkey called the doctor. Dr. Cat gave him the medicines. Other animals brought him milk and fruits to eat. Soon Jack got better and said sorry to all of them. Next Monday, Dory the cat said, Jack, can you take my little brother to the well? He is ill. Jack quickly picked him up and ran to the well. On Tuesday, Dorothy the hen asked if he can take her eggs to the market. Jack carefully took all the eggs to the market. Now Jack has become helpful to everybody and they love him. They call him Jack the helpful calf. This is beautiful. I am sure Jack will love this too. Thank you, Grandma.
Kira-kira kalau kita berbuat baik, apa ya yang kita dapatkan? Ternyata banyak sekali yang kita dapatkan kalau kita berbuat baik. Yang pertama, kita akan disukai banyak teman. Siapa yang di sini senang punya banyak teman? Kakek juga senang kalau punya banyak teman. Yang kedua, kita akan semakin disayang sama mama, papa, kakak ataupun adik. Karena jika kita berbuat baik, akan banyak orang yang tambah sayang sama kita. Yang ketiga, dan yang paling penting, Tuhan Yesus akan semakin sayang sama kita. Karena Tuhan Yesus akan sayang pada semua anak-anaknya yang mau berbuat baik, yang tidak melanggar perintah Tuhan. Susah nggak sih Kak untuk berbuat baik? Siapa yang berpikir kalau berbuat baik itu susah? Kakek juga berpikir seperti itu. Untuk berbuat baik itu ternyata cukup susah. Banyak sekali godaan supaya kita tidak berbuat baik. Tetapi disinilah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Kita harus berbuat selalu yang baik. Jadi, di hari Pentakosta ini kita sama-sama belajar untuk mau mendengar dan mengikuti arahan dari Roh Kudus untuk selalu berbuat baik. Roh Kudus akan selalu berada di dekat kita. Tetapi, jika kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus, itu berarti kita tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang baik, akan ada banyak hal yang dapat kita terima di dunia ini. Jadi, jangan lupa untuk berbuat baik, seperti menolong teman, sayang dengan mama dan papa, kakak dan adik, dan rajin berdoa dan juga beribadah. Stay healthy dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang saatnya untuk kita beraktivitas. Nah, aktivitas kali ini kita akan membuat permainan yang bisa kita lakukan di rumah. Nama permainannya adalah buka tutup. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk simak video berikut. Nah, pertama-tama kita siapkan kertas warna dan juga pensil. Setelah itu, kita akan melipat kertas-kertas ini menjadi dua bagian. Nah, dari atas kita tarik ke bawah, sehingga membentuk dua bagian. Setelah itu kita buka lagi. Sekarang kita lakukan hal yang sama, tapi dari kanan ke kiri. Nah, jika sudah, sekarang kita akan melipat sudut-sudutnya itu ke tengah. Nah, seperti ini contohnya. Sudah. Kemudian hasilnya akan seperti kotak yang lebih kecil. Nah, jika sudah, sekarang kita balik kertasnya. Lalu kita lakukan hal yang sama. Sudut-sudutnya kita tarik ke tengah, seperti ini. Sudah. Nah, jika berhasil, kita akan menghasilkan kotak yang lebih kecil lagi. Nah, sudah selesai. Lalu kita akan melipatnya seperti membentuk mangkuk. Nah, pertama-tama kita bentuk yang mangkuk dulu, lalu kita tutup ke tengah. Nah, seperti ini. Jika berhasil, dia akan membentuk seperti bintang. Kita rapikan. Setelah selesai, sekarang seperti yang difirmankan sama Kak Dia tadi, kita akan menuliskan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya, merapikan mainan sendiri. Kemudian, menyapu rumah.
lalu merapikan mainan sendiri atau merapikan kasur, dan juga mandi sendiri. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita tuliskan. Tapi adik-adik bisa menuliskan variasi atau kebaikan-kebaikan lain yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Setelah itu kita tulis bagian-bagiannya, bagian sisinya itu 4 huruf A, B, C, dan D. Jika sudah, kita lipat kayak mangkuk lagi, terus kita tutup. Nah, kalau sudah kita balik, terus kita tarik bagian-bagian yang bisa ditarik dari tengah ke luar. Nah, seperti ini. Akan membentuk seperti bunga. Nah, jika sudah, kita akan bermain. Cara mainnya adalah tinggal dibuka, tutup, buka, tutup, dan sambil kita iringin lagu apapun itu. Stop. Nah, jika stop, itu kan akan memunculkan 2 sisi. Ada sisi A dan sisi C. Nanti adik-adik akan memilih. Misalnya adik-adik memilih sisi A, berarti kita buka yang bagian A. Wah, pilihannya adalah mandi sendiri. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk kebaikan yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, permainan ini bisa dilakukan oleh beberapa orang, bisa bersama papa mama, kakak atau adik, dan juga om tante. Itu saja tutorialnya. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang selalu kami terima dari-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur untuk setiap firman yang telah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu sayang dengan semua orang, terlebih dengan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, guru, dan juga kakak layan. Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing. Semoga papa mama boleh selalu sehat di dalam perlindungan-Mu. Berkati juga setiap pekerjaan mereka. Tuhan, berkati opa oma kami supaya tetap sehat, selalu dalam sukacita. Berkati juga kakak dan adik kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam keadaan seperti ini, kami tetap dapat bersekolah dengan baik. Berkatilah Bapak Ibu guru yang selalu setia untuk mengajar kami dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam persekutuan pelkat anak kami ini. Berkatilah kakak-kakak layan yang dengan penuh setia selalu mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Sekiranya berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kakak-kakak layan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Malang. Tuhan, kami berdoa supaya gereja kami dapat terus bertumbuh, melayani bagi jemaat di tengah masyarakat. Berkati Bapak Pendeta Richard Agung Sucahyono dan para majelis yang dengan setia melayani kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk keadaan pandemik virus corona yang masih terus terjadi sampai saat ini. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami. Berkatilah supaya pandemik ini boleh segera berakhir. Sekiranya Engkau berkati pula bangsa negara kami ini, supaya selalu kuat untuk menghadapi berbagai kesulitan dan selalu berada dalam kedamaian. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Supaya ketika mereka menjalani tugas tanggung jawabnya, selalu berada dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa.